iPad mini 1 dirilis resmi tahun 2012. iPad ini memiliki spesifikasi yang setara dengan iPhone 4S, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Yang saya miliki ini Wi-Fi only tanpa SIM card dan bekas dari Nanyang University Teknologi Singapura. Saya membeli iPad ini di bulan Maret tahun 2020. Di video kali ini, saya bakal bagikan pengalaman saya bersama iPad mini 1 selama 11 bulan terakhir. Saya membeli iPad mini 1 ini tujuannya hanya untuk baca e-books dan nonton film. Hanya itu saja, saya tidak pernah punya tujuan untuk menggunakannya sebagai full multimedia dan multitasking. Di video kali ini, saya akan berikan 7 alasan kenapa saya merekomendasikan iPad mini 1 ini di tahun 2021. Dan saya akan berikan juga 4 alasan kenapa saya tidak merekomendasikannya kepada kalian. Saya membeli iPad mini 1 ini dengan harga 1,1 juta. Saya membelinya dalam kondisi bekas dan normal tanpa minus. Saya membeli dari salah satu user di Tokopedia. Kalau teman-teman cari di OLX dan grup Facebook, mungkin akan dapat harga yang jauh lebih murah dibanding saya. Saat video ini dirilis, pasarannya mungkin sudah jauh berbeda dengan yang saya beli. Saya selalu menyukai produk buatan dari Apple. Selain kualitasnya yang terjaga, daya tahan pemakaian produk Apple juga bisa digunakan hingga bertahun-tahun. Meskipun iOS adalah operating system yang proprietary dan closed source, tapi saya tidak bisa berhenti untuk menyukai kualitas dari produk Apple. iPad mini 1 ini sudah beredar di pasaran selama 9 tahun dan masih dapat digunakan hingga saat ini itu menurut saya cukup baik. Dibandingkan membeli tablet Android keluaran terbaru di kisaran harga yang sama, saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk membeli iPad mini yang bekas. Kapasitas baterainya yang 4490 mAh menjadikan saya hanya perlu charging tiap 2 atau 3 hari. Bahkan untuk YouTuber seharian, iPad mini 1 ini masih sanggup. Saya juga biasa streaming siaran sepak bola di Instagram, dan itu hanya memakan baterai 10 hingga 15% untuk satu kali pertandingan. Jadi selama penggunaan saya, baterai iPad ini menjadi salah satu keunggulan. iPad mini 1 ini memiliki resolusi kamera utama 5 megapiksel dengan perekaman 1080p dan selfie kameranya 1,2 megapiksel. Dengan kemampuannya ini, menurut saya, iPad mini 1 ini masih layak untuk digunakan hingga saat ini. Saya bahkan menggunakannya untuk merekam video yang diupload di YouTube. Dan yang paling menarik menurut saya itu karena ukuran layarnya yang besar, jadi terlihat lebih nyaman saat kita melakukan perekaman video. iPad mini 1 ini spesifikasinya setara dengan iPhone 4S, hanya bisa di-upgrade hingga iOS 9 menggunakan chipset Apple A5 dan tidak akan mendapatkan update lagi. Untuk iOS 9 di iPad ini cukup berbeda dengan iOS 9 di iPhone. Ada beberapa aplikasi yang tersedia di iPhone tapi tidak tersedia di iPad. Aplikasi dasar yang masih bisa kalian gunakan itu diantaranya Hal yang paling penting dari iPad ini menurut saya adalah dari kondisi layarnya, karena komponen ini yang setiap saat saya tatap. iPad mini 1 ini memiliki layar dengan jenis IPS LCD yang beresolusi 768 x 1024 piksel dan dengan kerapatan 162 ppi density dan sudah dilengkapi dengan perlindungan oleh Public Coating.
Dengan spesifikasi semacam itu dan rentang harga yang sejutaan, menurut saya itu sangat worth it di tahun 2021. Salah satu hal yang menarik dan menjadikan keunggulan dari produk Apple menurut saya adalah kesan yang minimalis, simple, namun tetap elegan. iPad mini seri 1 ini dengan ukurannya yang 7,9 inch menurut saya cukup sesuai dengan kebutuhan saya. Dan dengan desain bodinya yang full metal membuatnya terlihat lebih menarik. Menurut saya tidak terlihat sebagai iPad dengan harga yang sejutaan. Kalau kita perhatikan juga dan kalau kita lihat, seri iPad mini yang generasi pertama hingga iPad mini generasi saat ini, desainnya itu tidak mengalami banyak perubahan. Bahkan menurut saya hampir-hampir mirip. Setelah saya memberikan berbagai alasan kenapa saya merekomendasikan iPad mini 1 ini untuk teman-teman, berikutnya saya akan memberikan 4 alasan utama kenapa saya tidak merekomendasikan iPad mini ini untuk kalian beli di tahun 2021. 4 alasan itu diantaranya: kelemahan closed source seperti iOS adalah kita tidak dapat melakukan kustomisasi ROM seperti di Android dan tidak bisa untuk menaikkan iOS-nya. Mungkin kita bisa melakukan jailbreak agar penggunaannya lebih smooth, tapi tetap tidak akan berjalan seperti saat kita memasang custom ROM di Android menurut saya. Dan iOS 9 di tahun 2021 ini mungkin setara dengan Jelly Bean atau KitKat di Android. Beberapa aplikasi dasar memang masih didukung dengan versi yang lebih lama. Tetapi aplikasi dengan versi yang lama ini lebih rentan untuk diretas dan fitur dari aplikasinya tidak sepenuhnya bekerja. Saya memberikan contoh aplikasi Telegram dan YouTube. Di iOS 9, kedua aplikasi ini mungkin masih bisa berjalan, tetapi fitur aplikasinya beberapa tidak bekerja secara maksimal. Di Telegram misalkan, fitur video call-nya tidak bekerja secara baik. Sedangkan di YouTube, terkadang aplikasinya itu menutup dengan sendiri. Untuk gaming sendiri, dipastikan iOS 9 tidak akan mendukung game-game yang saat ini sedang digemari, seperti Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya. Aplikasi editing seperti KineMaster, InShot, dan berbagai aplikasi lainnya sudah tidak didukung juga. Dan untuk aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Signal juga tidak didukung. iPad mini generasi pertama ini memiliki RAM 512 MB dan menggunakan chipset Apple A5, CPU dual-core 1 GHz Cortex A9. Beberapa aplikasi saat loading itu harus menunggu beberapa detik terlebih dahulu. Keyboardnya juga terkadang tidak responsif. Kita harus memiliki kesabaran yang lebih saat menggunakan iPad mini 1 ini di iOS 9. Mungkin salah satu solusi yang bisa digunakan dengan melakukan downgrade ke iOS 6 atau iOS 8. Tetapi, beberapa aplikasi tidak akan didukung lagi di iOS tersebut. iPad mini 1 ini di iOS 9 masih mendukung aplikasi seperti Netflix dan podcast Apple. Tetapi, ada beberapa kekurangan. Untuk Netflix sendiri, saya tidak mencobanya karena saya lebih memilih menonton film lewat Telegram atau aplikasi VLC. Full multimedia yang saya maksudkan itu, iPad mini ini dapat digunakan untuk menonton film, gaming, baca buku, dengar musik, browsing, dan sosial media lainnya. Untuk gaming dan browsing, ini adalah kendala utama di iPad mini generasi 1 ini. Contohnya seperti browsing, karena mayoritas situs saat ini mendukung HTML5 dan JavaScript atau Bootstrap yang versi terbaru, dan browser di iPad mini ini tidak mendukungnya. Saya sudah mencoba beberapa aplikasi seperti Safari dan aplikasi lainnya, tapi tetap sama saja. Situs seperti Code Academy dan beberapa situs coding lainnya itu tidak dapat diakses. Ini adalah rangkuman dari segala kekurangan yang dimiliki oleh iPad mini generasi pertama ini. Jika kalian berharap iPad yang cepat dari segi performance, responsif, dan bekerja seperti komputer yang selalu diiklankan oleh Apple,
tolong jangan beli iPad mini 1 ini. Meskipun kita masih dapat menggunakannya, tetapi karena keterbatasan fungsi dan lambatnya dalam respon, ini menjadi pertimbangan penting bagi kalian yang ingin membeli iPad mini 1 ini. Kalian masih menggunakan iPad mini generasi pertama ini di tahun 2021? Atau kalian ingin membeli iPad mini ini dan digunakan untuk beberapa tahun ke depan? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah video. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, share ke teman yang membutuhkan video ini. Jangan subscribe jika kalian tidak menyukainya, subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sayonara.